Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 paralel 2 mata kuliah konstruksi dan bangunan taman akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elemen konstruksi lanskap dan sambungan konstruksi. Tapak yang kami pilih adalah Taman Monumen Trunojoyo yang berlokasi di Sampang, Madura. Yang pertama adalah area di depan main entrance bisa digunakan sebagai lahan parkir karena cukup luas dan juga nyaman. Pengunjung itu tinggal parkir kemudian masuk melalui main entrance. Dan yang kedua adalah terdapat lahan kosong di area taman tersebut yang bisa digunakan sebagai nursery atau pembibitan tanaman. Pertama adalah kurangnya lahan parkir yang menyebabkan para pengunjung memarkir kendaraannya secara tidak teratur. Yang kedua adalah kurangnya pengelolaan air mancur sehingga menyebabkan air mancur tersebut mati dan kolam air mancur tersebut menjadi keruh airnya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya penataan kabel pada taman yang menyebabkan kualitas visual dan juga kenyamanan dari pengunjung berkurang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari potensi kendala pada kawasan Monumen Trunojoyo berdasarkan 5 elemen konstruksi pada lanskap. Nah, yang pertama, earthworks and topsoil type. Jadi, jenis tanah pada lanskap Monumen Trunojoyo ini yaitu jenis grumsol dan aluvial yang memiliki tekstur liat berdebu dan liat berpasir dengan kedalaman tanahnya 15 hingga 20 cm. Sehingga tanah pada kawasan ini memiliki daya serap air yang rendah. Nah, yang kedua yaitu retaining structure. Retaining structure atau struktur dinding penahan yang tepat untuk digunakan pada lanskap Monumen Trunojoyo ini sesuai dengan jenis tanahnya, yaitu penggunaan dinding beton yang cukup kuat untuk mencegah terjadinya erosi pada tanah dan juga tahan terhadap panas matahari dan air hujan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu wall atau dinding pembatas yang membatasi kawasan Monumen Trunojoyo ini, yaitu pagar besi. Nah, penggunaan pagar besi ini dinilai sudah cukup tepat karena sesuai dengan jenis penopang di bawahnya yang tidak terlalu kuat untuk menahan beban yang terlalu berat di atasnya. Kemudian yang keempat yaitu paving atau pijakan yang tepat untuk digunakan pada kawasan Monumen Trunojoyo ini sesuai dengan jenis tanahnya, yaitu paving batu alam jenis andesit yang nantinya akan disusun berjarak untuk menjaga drainase, kemudian dibentuk berpola dan fungsinya nanti sebagai pengarah jalan. Dan yang terakhir yaitu dealing with water. Nah, dealing with water ini tujuannya untuk menjaga sistem drainase tetap baik. Solusi yang kami berikan untuk kawasan Monumen Trunojoyo ini yaitu pembuatan guludan untuk memperbaiki sistem drainase dan juga media tumbuh tanaman. Dan juga pembuatan parit atau selokan di sekitar kawasan ini untuk mencegah tergenangnya kawasan ini ketika intensitas hujan dapat menyebabkan banjir yang cukup besar. Sambungan merupakan hasil dari penyatuan atau penyambungan beberapa bagian konstruksi dengan menggunakan cara tertentu. Sambungan konstruksi merupakan sebuah sistem yang sangat penting keberadaannya. Mengapa? Sebuah sistem struktur dapat berfungsi apabila jalur-jalur beban atau load paths harus dihasilkan di seluruh elemen-elemen struktur melalui sambungan-sambungan. Pada umumnya, sambungan berfungsi untuk memindahkan gaya-gaya yang bekerja pada elemen-elemen struktur yang disambung dari satu elemen struktur ke elemen struktur lainnya. Sambungan dibuat karena keterbatasan bahan yang tersedia di pasaran dan juga untuk kemudahan pemasangan di lapangan serta kemudahan dalam hal pengangkutan. Khusus untuk konstruksi yang terbuat dari bahan beton, boleh jadi sambungan bukan merupakan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan, karena pada konstruksi beton, struktur secara keseluruhan adalah bersifat monolit atau menyatu secara kaku. Lain halnya dengan konstruksi yang terbuat dari baja maupun kayu. Sambungan merupakan sesuatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius yang matang karena pada konstruksi baja dan kayu, elemen-elemen struktur yang disambung tidak dapat bersifat monolit seperti konstruksi beton. Selanjutnya, bahan sambungan elemen konstruksi. Bahan sambungan elemen konstruksi bermacam-macam, menyesuaikan dengan bahan konstruksi yang digunakan. Bahan sambungan ada yang terbuat dari kayu, bambu, baja, besi, aluminium, dan lain sebagainya. Contoh, sambungan paku merupakan sambungan dengan bahan yang berasal dari material besi.
Jenis-jenis sambungan. Sambungan tetap, yaitu sambungan yang hanya dapat dilepas dengan cara merusaknya. Contoh, sambungan keling dan sambungan las. Selanjutnya, sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang dapat kita lepas dan dapat kita bongkar tanpa merusak sesuatu. Contoh, sambungan baut, sambungan tasak, dan sambungan pena. Berikutnya adalah cara atau proses sambungan konstruksi. Cara atau proses sambungan konstruksi merupakan langkah-langkah pengerjaan konstruksi sambungan secara sistematis dari awal hingga akhir sehingga menjadikan sebuah konstruksi yang padu atau siap dipakai seperti itu. Kami di sini mengambil contoh sambungan untuk konstruksi tangki dari bahan pelat lembaran. Untuk menentukan sambungan yang cocok dengan kondisi tangki ini ada beberapa alternatif persyaratan. Persyaratan yang paling utama adalah tangki ini tidak boleh bocor. Tangki harus tahan terhadap tekanan. Proses penyambungannya hanya dapat dilakukan dari sisi luar dan sebagainya. Jika dipilih sambungan baut dan mur, kurang sesuai sebab sambungan ini kecenderungan untuk bocor besar terjadi. Sambungan lipat akan sulit dilakukan sebab tangki yang dikerjakan cukup besar dan bahannya juga cukup tebal, sehingga akan sulit untuk dilakukan pelipatan. Persyaratan yang paling sesuai untuk kondisi tangki ini adalah sambungan las. Sambungan las mempunyai tingkat kerapatan yang baik serta mempunyai kekuatan sambungan yang memadai. Di samping itu, segi operasional pengerjaan sambungan konstruksi las lebih sederhana dan relatif murah. Maka yang paling mendekati sesuai untuk konstruksi tangki ini adalah sambungan las. Di mana sambungan las ini merupakan proses pengerjaan sambungan yang menggunakan energi panas dengan cara meleburkan dua logam sehingga menjadi satu kesatuan yang padu. Sambungan tetap ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sambungan las, sambungan keling, dan sambungan kayu. Sambungan las ini merupakan salah satu sambungan yang paling banyak digunakan pada saat ini. Hal ini karena hemat, kuat, murah, dan mudah pemakaiannya. Pertemuan baja pada sambungan akan melumer bersama dengan elektroda las dan menghasilkan sambungan yang lebih kuat. Kemudian beratnya yang lebih ringan dan pengerjaan produksi yang lebih cepat. Kemudian ada pun kekurangan dari sambungan las ini, yaitu kekuatan sambungan las sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelasannya. Semakin baik pengelasan, maka akan menghasilkan sambungan yang lebih kuat. Akan tetapi sebaliknya, apabila pengelasan dilakukan tidak sempurna, hal ini akan berdampak berbahaya. Dan yang terakhir yaitu sambungan ini tidak dapat dibongkar pasang. Kemudian sambungan keling ini memiliki kelebihan. 1. Sambungannya ini lebih sederhana dan murah untuk dibuat. Yang kedua, pemeriksaannya lebih sederhana. Dan yang ketiga, sambungan keling ini dapat untuk dibuka dengan cara memotong bagian kepala dari paku keling tersebut. Adapun kekurangan dari sambungan ini yaitu adanya bahaya bakaran pada saat penembakan. Yang kedua, tidak bisa menerima daya tarik yang besar karena akan menimbulkan robekan pada logam yang dilubangi. Kemudian yang terakhir ada sambungan kayu. Sambungan kayu ini memiliki kelebihan yang tergolong murah dan mudah didapat. Kemudian sambungan kayu ini memberikan kesan yang alami dan sambungannya relatif lebih sederhana. Adapun kekurangannya yaitu material yang rapuh dan rentan terhadap cuaca, tidak tahan terhadap rayap, dan yang terakhir sambungan terkadang mudah rusak. Sambungan tidak tetap yaitu sambungan baut. Kelebihannya adalah karena sambungan ini tidak tetap, maka penggunaannya di lapangan dalam pemasangan, penyetelan, pembongkaran, dan juga pemasangannya lagi lebih mudah. Kekurangan dari sambungan berbaut ini adalah kita harus melakukan pengecekan secara berkala. Kenapa? Karena jika tidak dicek, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dan juga terjadi kelonggaran, karena semakin lama baut itu semakin longgar sehingga kita harus selalu mengecek. Nah, jika ada salah satu dari sambungan baut tersebut yang rusak, maka itu akan sulit sekali untuk melakukan pembongkarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penuturan kalimat kami. Mohon dikoreksi ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya dan di komen.